Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul Horror Story, dibintangi oleh Karang Kundra dan Radhika Menon, garapan sutradara Vikram Bhatt yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah hotel terbengkalai dan terkenal angker. Untuk keluar dari hotel itu, mereka harus berjuang dengan maut. Berhasilkah upaya mereka? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Sebuah mobil memasuki area hotel bernama The Grandiose. Vikram Nerula, si pemilik, melangkah ke dalam hotel yang tampak terbengkalai itu. Tujuannya adalah kamar 3046. Entah apa yang ada dalam otaknya, Vikram berdiri di tepian balkon dan kemudian melompat. Di suatu malam di sebuah pub, 7 sahabat yang terdiri dari Neil, Sam, Achin, Mages, Nina, Sonia, dan Maggie melakukan reuni setelah beberapa tahun tidak bersua dalam rangka merayakan pesta perpisahan kecil-kecilan untuk Neil yang akan pergi ke Amerika. Di tengah senda gurau mereka, tiba-tiba sebuah saluran televisi swasta menyiarkan berita mengenai kasus bundirnya si pemilik hotel The Grandiose yang tergolong janggal. Pasalnya itu bukan kali pertama terjadi kematian tak wajar di sana. Sebelumnya, beberapa tamu hotel juga ditemukan tewas di Grandiose. Dan yang lebih aneh lagi, semua kemalangan itu terjadi di kamar 3046. Seolah semua korban didorong oleh keinginan bundir yang kuat yang bersumber dari bisikan-bisikan gaib. Menurut Achin, hal itu merupakan vastu sastra, semacam hal gaib. Neil menambahkan jika siapapun yang masuk ke sana, ke Hotel Grandiose, tidak akan pernah dilepaskan oleh si penghuni tak kasat mata. Tapi Maggie dan Sam tak percaya rumor itu. Hari saat kalian melihatnya, saat kalian percaya, kalian sudah tak selamat. Timpal sosok pria tua yang juga ada di pub. Alih-alih mendengarkan nasihat itu, ketujuh muda-mudi tersebut justru memutuskan untuk uji nyali dan membuktikan benar tidaknya rumor hotel angker The Grandiose. Teman-teman, aku punya ide bagus untuk merayakan perpisahan Neil, untuk bertemu hantu, ucap Sam sesumbar. Sejak awal, Nina dan Sonia ragu mereka mendatangi hotel angker itu. Namun apa boleh buat, ini keputusan terbanyak. Setiba di sana, ketika mencoba memasuki hotel melalui pintu utama tapi terkunci, menambah keyakinan Nina dan Sonia jika pilihan mereka mendatangi tempat itu salah. Namun, tiba-tiba terdengar suara radio terputar. Sam? Jika ada suara radio, itu pertanda seseorang tengah mendengarnya. Ayo, kita masuk dari pintu belakang, pasti ada, ucap Sam. Ternyata benar dugaan mereka, pintu belakang tidak terkunci. Masuklah 7 sahabat itu. Anehnya, ketika memasuki area dalam hotel, sinyal mendadak hilang. Sambungan telepon Achin dan ayahnya terputus seketika. Dari sinilah keanehan mulai terjadi. Pintu tertutup dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Lorong yang mereka lewati tampak gelap. Hanya beberapa lampu redup yang menyala. Mereka mencapai sumber suara, yakni radio usang yang terputar di atas meja.
Acin mematikan radio tersebut, yang mana ternyata tanpa mereka tahu, baterai radio itu tidak terpasang dengan semestinya. Mereka tiba di hotel pukul 12 malam, tapi Nina tak sengaja menemukan ruang koleksi yang menyimpan berbagai model jam dinding, dan anehnya semua jarum jam menunjukkan pukul 4 kurang 5 menit. Nina jadi skeptis, semakin terkejut ia saat melihat bayangan dirinya berjalan menuju perpustakaan. Penasaran, Nina ikuti bayangan tersebut hingga berdiri di depan deretan buku. Neil datang mengagetkan Nina untuk mengajaknya kembali bergabung dengan yang lain. Nina sampaikan kejadian ganjil yang baru saja dialaminya, tapi Neil mengesampingkannya. Begitupun teman-teman Nina lainnya. Saat melanjutkan jelajah hotel malam itu, kaki Acin tak sengaja menginjak sebuah kaleng. Acin membuang kaleng itu ke sembarang arah, namun tak lama kaleng tersebut kembali menggelinding ke tempat semula, seolah ada yang melakukannya. Penasaran, mereka kembali mengamati kaleng dan melemparnya lagi ke sebuah lorong gelap. Tapi lagi-lagi, kaleng kembali. Sonia ketakutan, tapi Maggie justru tertarik untuk melihat ke dalam. Akhirnya Acin menawarkan diri untuk memeriksa lebih dulu. Mari kita pakai ide lama, aku menyanyikan sebuah lagu, dan jika suaraku sudah tak terdengar lagi, datanglah cari aku, ucap Acin. Lambat laun suara Acin menghilang. Dipanggil-panggil, Acin tak menjawab juga. Akhirnya mereka putuskan untuk memeriksa Acin, dan ternyata Acin melakukan prank pada teman-temannya. Kemudian Acin memberitahu penemuannya pada mereka, yang mana di sana ada sebuah ruangan berisi peralatan medis. Aku ingat. Banyak orang bilang tempat ini dulunya rumah sakit jiwa sebelum dibangun hotel, ucap Mages. Tapi kenapa mereka tinggalkan peralatan mereka di sini? Tanya Acin yang langsung ditimpali oleh Sam. Ayo guys, apakah ini dulunya rumah sakit jiwa atau bukan, siapa yang peduli? Kita fokus saja ke tujuan utama kita, kamar nomor 3046. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara nyaris seperti suara hujan. Tapi mana mungkin ada hujan di dalam hotel? Sanggah Neil. Selidik punya selidik, suara itu ternyata bersumber dari sebuah televisi yang menyala tanpa transmisi atau listrik. Kemudian, samar-samar Neil dan Acin mendengar seseorang berkata, "Selamat datang." Welcome. Ya. Tapi yang lain seperti Mages, Sam, Maggie mengabaikan hal itu dan beranjak ke kamar 3046. Dari sini Acin dan Neil baru menyadari. Mungkinkah mereka melakukan kesalahan dengan datang ke Grandiose Hotel? Tak lama mereka pun tiba di tujuan. Ya, kamar 3046 yang konon menjadi sumber malapetaka hotel itu. Sam berbicara ngawur dan ngelantur. Ia menghayal tentang seorang tamu hotel, wanita cantik nan seksi yang memasuki kamar 3046, lalu hendak mandi dan menyalakan shower, di mana tiba-tiba shower kamar tersebut menyala. Sonia kekasihnya melarang Sam untuk memeriksa, tapi Sam yang penasaran terus melangkah. Ia buka gorden bathtub dan seketika terdengar suara jeritan wanita, pintu mandi kamar tertutup dan lampu berkedip-kedip. Para pria mencoba mendobrak pintu hingga akhirnya lampu berhenti berkedip, pintu terbuka dan mereka dapati Sam tewas dengan cara mengenaskan. Semua terkejut, para gadis histeris. Secepatnya mereka melarikan diri dengan panik. Ini baru mereka sadari bahwa mereka terjebak di dalam hotel. Kemanapun mereka berlari, ujung-ujungnya mereka kembali ke tempat semula, lobi hotel. Semua tampak trauma, lebih-lebih Sonia sebab kekasihnya kini sudah tiada. Sinyal ponsel mereka benar-benar tak berfungsi di sana.
Tiba-tiba Neil ingat jika Achin sempat menerima panggilan dari ayahnya, tapi saat ia masuk ke dalam hotel, sinyal terputus. Itu artinya jaringan hotel ada di luar hotel ini. Satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk mendapat jaringan adalah teras hotel. Demi keselamatan bersama, Achin dan Mages pergi ke teras untuk mencoba menemukan sinyal ponsel. Namun, roh jahat, arwah gentayangan, hantu atau sejenisnya penunggu hotel tersebut tak begitu saja melepaskan mangsanya. Rencana Achin dan Mages tak berjalan mulus. Mereka melihat seorang wanita berpakaian perawat bertubuh tambun yang memanggil ke sebuah ruangan untuk menemui sang dokter. Tapi setiba di sana tidak ada siapa-siapa selain kepingan dis yang terputar. Tiba-tiba, keduanya dikejutkan oleh sebuah kursi roda kosong yang berjalan sendiri. Sambil terdengar seorang wanita bersenandung. Mages terhipnotis dengan panggilan dari kursi roda tersebut hingga akhirnya maut pun menjemput. Panik, Achin langsung bersembunyi dan kursi roda kosong itu terus berseliweran. Sementara itu, Neil dan 3 gadis khawatir akan kondisi Mages dan Achin yang tak kunjung kembali. Keempatnya pun menuju teras hendak menyusul Mages dan Achin. Namun, betapa terkejut mereka saat melihat Mages sudah tak bernyawa. I'm sorry, Maggie. Hampir saja mereka sangka Achin juga tewas, hingga akhirnya Achin yang mendengar panggilan teman-temannya muncul dengan wajah yang pucat pasi. Neil yang selalu optimis bahwa mereka pasti selamat dan bisa hadapi semua itu, lantas meyakinkan Achin dan melanjutkan tujuan ke teras. Tapi tampaknya hantu wanita penghuni hotel itu tidak ingin mereka bebas. Hantu itu menteror mereka hingga batal mencapai teras, lalu menyeret Sonia ke dalam kegelapan. Tiga jiwa sudah yang menjadi korban keganasan hantu penghuni hotel angker itu. Untungnya, Neil menemukan sebuah jeep terbengkalai dan mereka gunakan untuk upaya pelarian diri. Sosok perawat yang sebelumnya menampakkan diri pada Achin dan Mages juga sempat muncul yang akhirnya diterjang oleh Neil. Tapi kemudian mereka memasuki lokasi berkabut. Neil hilang jarak pandang hingga mobil itu menabrak sesuatu. Saat keempatnya turun dari mobil dan mencoba menjelajah, ternyata sial, mereka kembali ke kamar 3046. Tak ada jalan lain. Dengan begini, mereka menyadari bahwa hantu hotel senantiasa membunuh orang yang sendirian. Dan satu-satunya cara untuk melarikan diri dari hantu hotel adalah dengan bertahan sampai pagi. Mereka mengamankan diri di sebuah ruangan kecil di salah satu sudut hotel grandios. Tapi tiba-tiba terdengar suara Sonia memanggil teman-temannya. Neil dan Achin yang yakin bahwa Sonia sudah mati dan itu pasti tipu daya hantu penunggu hotel, sempat melarang Maggie dan Nina untuk keluar. Tapi Neil mengatakan jika memang harus keluar, maka mereka harus tetap bersama-sama. Sonia nampak sempoyongan. Ia luka di beberapa bagian tubuhnya. Tunggu, bagaimana bisa kami percaya jika kamu Sonia? Tanya Neil yang langsung ditepis oleh Sonia. Apa maksudmu? Apa pentingnya itu? Ucap Sonia sambil menangis dan ditenangkan oleh Nina dan Maggie. Selanjutnya Sonia memberitahu penemuannya. Hantu itu telah menyeretnya ke sebuah ruangan dan di sanalah ia temukan sebuah berkas. Nama hantu itu adalah Maya. Ia pasien rumah sakit jiwa tersebut sebelum beralih fungsi jadi hotel. Diketahui Maya telah menewaskan 7 anggota keluarganya secara tak manusiawi. Saat diadili, di persidangan Maya mengaku bahwa ia telah menikah dengan iblis
dan atas bisikan suami iblisnya itulah ia lakukan semua tindakan keji tersebut. Mengetahui kejiwaan Maya terganggu, akhirnya pengadilan memasukkan Maya ke rumah sakit jiwa tersebut. Tapi Maya benar-benar tak terkendali. Ia bunuh dokter yang menanganinya saat sesi psikiatri. Maya benar-benar makin kejam. Ia juga yang menyebabkan kebakaran di rumah sakit jiwa tersebut hingga menewaskan penghuninya. Kelimanya baru sadar bahwa mungkin ada yang ingin Maya sampaikan sehingga menyeret Sonia dan memberitahukan hal itu. Atas desakan teman-temannya, Sonia pun mencoba memanggil-manggil nama Maya untuk mencari tahu apa yang diinginkannya. Tak disangka Sonia menerima telepon dari Maya, dan betapa terkejut Sonia saat mendengar bahwa tak ada hal lain yang diinginkan Maya selain menghabisi mereka semua. Panik, mereka kembali mengamankan diri. Kini mereka bersembunyi di sebuah ruangan sembari melingkar dan saling berpegang tangan. Neil memotivasi teman-temannya dan berusaha membuat mereka tetap sadar di tengah gempuran hantu Maya yang berusaha membuat mereka sesak nafas dengan uap yang disebarkan dalam ruangan itu. Neil akan mengabsen satu persatu temannya dan mereka harus memberi respon pertanda mereka masih sadar. Nina? Ya, Nina? ya, I'm here. Ajit? हाँ मैं यही हूँ। Maggie, oke? Akan tetapi, saat Neil memanggil nama Sonia, justru suara Maya yang terdengar dan seketika tangan Sonia berubah mengerikan. Sonia, for God's sake, just say yes. You're there. Sonia? Sonia. Sonia? Mereka sadar bahwa yang sedari tadi bersamanya adalah hantu Maya. Lalu, di mana Sonia? Saat keempatnya melarikan diri, mereka temukan Sonia dengan kondisi mengerikan, sudah tak bernyawa di atas kursi roda. Tak ada waktu untuk meratapi nasib. Nina menanyakan waktu pada Neil. Neil menjawab bahwa saat itu pukul 4:05. Seketika Nina teringat waktu yang sama saat ia melihat semua koleksi jam dinding menunjukkan jarum jam pukul 4:05. Neil yang percaya itu adalah deja vu, dan atas kesepakatan bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang koleksi jam untuk memahami persepsi ekstrasensorik Nina. Di sana Nina menjelaskan bahwa bayangan dirinya sendiri menghadap deretan buku, dan setelah mereka praktekkan, mereka temukan sebuah buku berisi penjelasan tentang kondisi supranatural dan cara menemukan sumber energi dari roh jahat. Sebab menurut buku tersebut, setiap roh terhubung dengan sesuatu. Dengan bantuan mantra dari buku, mereka mendapat penglihatan tentang masa lalu. Spiritus Considerato Unmelt. Spiritus Considerato Inverato. Mereka lihat bahwa hotel itu adalah rumah sakit jiwa, di mana di ruangan itu dulunya Maya sering diterapi dengan mesin kejut. Sayangnya, mesin tersebut justru mengalami korsleting, sebab saat terapi kejut, Maya menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat aliran prosesnya kembali lagi. Mengetahui mesin kejut tersebut adalah sumber kekuatan Maya, mereka lantas memutuskan untuk membakarnya guna mengakhiri drama mengerikan sepanjang malam ini. Neil dan Maggie pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membakar. Tapi Maggie melihat penampakan hantu Maya duduk di kursi dengan membaca koran yang memberitakan tentang 7 muda-mudi mabuk yang tewas di Hotel Grandios. Itu artinya si hantu tengah membacakan berita tentang Maggie dan 6 sahabatnya jika tak selamat malam ini. Neil mengejutkan lamunan Maggie lalu mengajaknya kembali. Akan tetapi, Maggie baru menyadari bahwa Neil yang di hadapannya bukanlah Neil sahabatnya, sebab bayangan Neil tidak ada.
Maggie lari sekuat yang ia bisa kembali ke dapur. Kini ia sangsi pada Neil, sekalipun Neil asli yang mencarinya. Ia sembunyi di samping perabotan dapur, tapi tiba-tiba Neil siluman menghabisi Maggie. Sementara itu di ruang terapi kejut, pintu didobrak oleh hantu Maya. Acin terhipnotis dengan panggilan yang menyerupai suara Maggie yang tengah meminta tolong padanya. Tapi tak lama terdengar suara teriakan. Mau tak mau, Nina memeriksa keluar dan menemukan tubuh Acin telah terpisah dari kepalanya. Kini tersisa Neil dan Nina yang hidup. Dengan minyak yang dibawanya dari dapur, Neil mencoba membakar mesin itu, tapi hantu Maya menariknya ke dalam lemari. Maya tak juga berhenti menakuti Nina. Nina juga melihat hantu keenam temannya. Gadis itu melarikan diri hingga terpeleset dan tak sengaja tangannya mengenai sejenis cairan yang mudah terbakar. Melihat ada peluang, Nina menyalakan api dengan menarik lampu hotel dan melemparnya ke kumpulan cairan mudah terbakar itu. Saat api menyala, Nina ambil kain yang ada di sana, kemudian membawa kobaran api tersebut menuju ruang mesin kejut. Perjuangan Nina mencapai sana tak mudah. Hantu Maya berulang kali mencoba menggagalkannya. Nina terlempar, kain terjatuh dan Maya padamkan apinya. Tapi Nina tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengobarkan kembali api yang kemudian dibantu oleh arwah si pemilik hotel grandios, Vikram Nerula. Nina korbankan tangannya yang telah berlumur cairan mudah terbakar tadi hingga api menyala di telapak tangannya. Bergegas Nina lari menuju ruang mesin kejut, kemudian ia tempelkan api pada mesin kejut yang sebelumnya telah disiram minyak oleh Neil. Pada akhirnya, hantu Maya hancur bersama terbakarnya mesin kejut tersebut. Saat itu pagi menjelang, menampilkan Nina yang trauma sendirian selamat dari maut yang mencekam. Dan film pun selesai.